Selamat datang di channel YouTube saya. Saat ini kita akan membahas topik tentang pendidikan sebagai alat perlawanan kekuasaan. Pendidikan memiliki kekuatan transformatif yang mampu mengguncang struktur kekuasaan yang tidak adil. Sepanjang sejarah, pendidikan telah digunakan sebagai alat untuk melawan penindasan, membuka kesadaran masyarakat, dan memperjuangkan keadilan. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengajaran, tetapi juga sebagai instrumen perlawanan terhadap dominasi kekuasaan yang menindas. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang pendidikan dan kesadaran kritis. Yang kedua adalah pendidikan sebagai alat dekolonialisasi. Yang ketiga adalah pendidikan dalam gerakan sosial. Dan yang keempat adalah tantangan dalam menggunakan pendidikan untuk perlawanan. Pendidikan dan kesadaran kritis menjelaskan pentingnya pendidikan sebagai proses pembebasan. Sedangkan pada pendidikan sebagai alat dekolonialisasi mengingatkan kita akan pendidikan yang sering digunakan oleh penjajah untuk menanamkan budaya superioritas dan menghapus identitas lokal. Sedangkan pada pendidikan dalam gerakan sosial lebih menekankan pada pendidikan memainkan peran penting sebagai alat advokasi. Pada materi pendidikan sebagai alat pembebasan, menjelaskan bahwa melalui proses pendidikan yang inklusif, kritis, dan berbasis pada nilai-nilai keadilan, masyarakat dapat dibangkitkan untuk memperjuangkan perubahan. Pada bagian yang terakhir, kita akan melihat tantangan dalam menggunakan pendidikan untuk perlawanan. Nah, dalam hal ini terdapat 3 istilah penting. Yang pertama adalah censorship dan pengawasan. Yang kedua adalah ketimpangan akses. Yang ketiga adalah komodifikasi pendidikan. Peran pendidikan dalam membangun kesadaran kritis. Pendidikan memiliki peran fundamental dalam membangun kesadaran kritis individu yang merupakan kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memahami realitas sosial, politik, dan budaya yang melingkupi kehidupan sehari-hari. Konsep kesadaran kritis ini pertama kali dipopulerkan oleh Paulo Freire, seorang filsuf pendidikan terkenal, melalui gagasannya tentang kritikal pedagogi. Freire mengajarkan bahwa pendidikan harus melampaui sekedar transfer pengetahuan. Pendidikan harus menjadi proses pembebasan yang memungkinkan individu untuk mempertanyakan status quo dan berkontribusi dalam transformasi sosial. Kesadaran kritis melibatkan 3 tingkatan. Yang pertama adalah kesadaran naif, yang kedua adalah kesadaran magis, yang ketiga adalah kesadaran kritis. Pada tingkat yang pertama, individu cenderung menerima keadaan tanpa mempertanyakan. Sementara pada tingkat kesadaran magis, individu mulai menyadari adanya kekuatan eksternal yang mempengaruhi kehidupan mereka, tetapi belum menanggapi secara sistematis. Kesadaran kritis adalah tahap tertinggi di mana individu dapat menganalisis penyebab struktur dari ketidakadilan atau ketimpangan dan bertindak untuk mengubahnya. Peran pendidikan dalam membangun kesadaran kritis. Mengajarkan berpikir kritis dan analitis. Pendidikan kritis mendorong siswa untuk mengungkapkan pengalaman hidup mereka, mempertanyakan asumsi, dan menggali alternatif solusi. Misalnya, melalui diskusi kelas yang berorientasi pada problem solving, siswa belajar memahami isu-isu seperti ketimpangan sosial, diskriminasi, atau kerusakan lingkungan secara mendalam. Memfasilitasi dialog dan partisipasi aktif. Peran pendidikan dalam membangun kesadaran kritis adalah yang pertama, mengajarkan berpikir reflektif dan analitis. Pendidikan kritis mendorong siswa untuk merenungkan pengalaman hidup mereka, mempertanyakan asumsi, dan menggali alternatif solusi.
Misalnya, melalui diskusi kelas yang berorientasi pada problem solving, siswa belajar memahami isu-isu seperti ketimpangan sosial, diskriminasi, atau kerusakan lingkungan secara mendalam. Yang kedua adalah memfasilitasi dialog dan partisipasi aktif. Freire menekankan pentingnya dialog antara pendidikan dan peserta didik. Dalam dialog ini, siswa tidak hanya sebagai penerima pasif, tetapi juga sebagai subjek aktif yang memberikan kontribusi pemikiran. Proses ini membantu siswa mengembangkan keberanian untuk mengungkapkan opini dan mengevaluasi argumen orang lain. Tiga adalah mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Pendidikan yang berbasis pada kesadaran kritis mengajarkan nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan berekspresi. Melalui pemahaman ini, individu menjadi lebih peka terhadap hak dan kewajiban mereka dalam masyarakat, serta lebih siap untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Yang terakhir adalah mendorong pemecahan masalah sosial. Kesadaran kritis tidak hanya berhenti pada pemahaman, tetapi juga mendorong tindakan nyata untuk memecahkan masalah. Misalnya, siswa yang memahami ketidakadilan gender dapat mengambil peran dalam advokasi kesetaraan di komunitas mereka. Tantangan dalam membangun keadaan kritis. Meskipun ideal, membangun kesadaran kritis melalui pendidikan sering menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama adalah pendekatan pendidikan yang otoriter. Sistem pendidikan yang terlalu berfokus pada otoritas guru dapat menghambat dialog terbuka dan partisipasi siswa. Yang berikutnya adalah kurangnya pelatihan guru. Banyak pendidik belum dilatih untuk menerapkan pendekatan kritis dalam pengajaran mereka. Yang terakhir adalah kondisi sosial dan ekonomi. Kemiskinan, ketimpangan akses pendidikan, dan keterbatasan fasilitas di daerah terpencil seringkali membatasi implementasi pendidikan berbasis kesadaran kritis. Pendidikan dan kesadaran kritis merupakan dua elemen yang saling terkait dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Dengan memberikan siswa kemampuan untuk berpikir kritis dan bertindak berdasarkan analisis, pendidik dapat menjadi alat transformasi sosial yang kuat. Namun, keberhasilan implementasinya membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah, pendidik, dan masyarakat luas. Pendidikan sebagai alat dekolonisasi. Selama era kolonial, sistem pendidikan seringkali dirancang untuk melayani kepentingan penjajah dengan tujuan mempertahankan kekuasaan mereka. Pendidikan digunakan untuk menanamkan cara pandang dan nilai-nilai kolonial yang seringkali meminggirkan budaya, bahasa, dan pengetahuan lokal. Contohnya, banyak negara bekas jajahan yang mengadopsi sistem pendidikan Eropa yang tidak relevan dengan konteks sosial dan ekonomi lokal. Setelah kemerdekaan, banyak negara menghadapi tantangan untuk menghapus sisa-sisa warisan kolonial dalam sistem pendidikan mereka. Pendidikan seringkali masih mempromosikan narasi sejarah yang bias, bahkan kolonial sebagai medium utama dan kurikulum yang tidak mewakili kekayaan budaya lokal. Pendidikan dapat menjadi alat yang efektif untuk mendekolonisasi masyarakat melalui beberapa cara berikut. Yang pertama adalah mengintegrasikan pengetahuan lokal ke dalam kurikulum. Pendidikan yang dekolonisasi berusaha memasukkan pengetahuan lokal, tradisi, dan budaya masyarakat setempat ke dalam kurikulum. Ini termasuk penggunaan bahasa asli dalam pengajaran, pengajaran tentang sejarah lokal dari perspektif pribumi, serta penghargaan terhadap keahlian tradisional. Yang kedua adalah mengkritisi warisan kolonial dalam pendidikan. Pendidikan dekolonial mendorong siswa dan pendidik
untuk memahami cara mengkritisi warisan kolonial yang masih ada dalam sistem pendidikan. Ini mencakup analisis kritis terhadap buku teks, metode pengajaran, dan narasi sejarah yang didominasi perspektif kolonial. Yang ketiga adalah membangun kedaulatan identitas budaya. Dengan mengembalikan fokus pada budaya, bahasa, dan nilai-nilai lokal, pendidikan dapat membantu masyarakat merasa bangga dengan identitas mereka sendiri. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan diri kolektif masyarakat. Berikutnya adalah pemberdayaan melalui pendidikan. Pendidikan dekolonial bertujuan untuk memberdayakan individu dan komunitas sehingga mereka mampu menghadapi tantangan modern dengan tetap menghormati warisan budaya mereka. Ini mencakup pembelajaran keterampilan modern yang relevan dengan kebutuhan lokal sekaligus melestarikan kearifan tradisional. Tantangan dalam menggunakan pendidikan untuk perlawanan. Meskipun pendidikan memiliki potensi besar sebagai alat perlawanan, tetapi terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama adalah dominasi bahasa kolonial. Bahasa kolonial seperti Inggris, Prancis, atau Belanda seringkali masih digunakan sebagai bahasa utama dalam pendidikan yang dapat menghambat integrasi bahasa lokal. Yang kedua adalah ketergantungan pada sistem pendidikan kolonial. Banyak negara yang masih bergantung pada struktur pendidikan kolonial, baik dalam hal kurikulum, metode evaluasi, maupun model institusi pendidikan. Yang ketiga adalah kurangnya sumber daya dan dukungan politik. Upaya dekolonisasi membutuhkan komitmen politik, pendanaan, dan sumber daya yang memadai yang seringkali menjadi hambatan di banyak negara. Pendidikan dalam gerakan sosial. Banyak gerakan sosial modern pendidikan memainkan peran penting sebagai alat advokasi. Pendidikan digunakan untuk menyadarkan masyarakat tentang hak asasi manusia, keadilan sosial, dan ketimpangan ekonomi. Aktivitas menggunakan workshop, seminar, dan pelatihan untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap isu-isu seperti kemiskinan, perubahan iklim, dan hak-hak perempuan. Misalnya, gerakan Black Lives Matter di Amerika Serikat menggunakan pendidikan untuk mengedukasi masyarakat tentang sejarah rasisme sistemik dan dampaknya terhadap komunitas kulit hitam. Dengan menyebarkan informasi melalui media sosial, seminar daring, dan materi pendidikan lainnya, gerakan ini berhasil menggalang dukungan global dan mempengaruhi kebijakan publik. Pendidikan sebagai alat pembebasan. Pendidikan adalah alat yang sangat ampuh untuk melawan kekuasaan yang menindas. Melalui proses pendidikan yang inklusif, kritis, dan berbasis pada nilai-nilai keadilan, masyarakat dapat dibangkitkan untuk memperjuangkan perubahan. Namun, untuk mencapai tujuan ini diperlukan keberanian, kreativitas, dan komitmen untuk terus melawan hambatan yang ada. Menutup video ini, saya ingin mengutip pendapat dari Nelson Mandela yang menyatakan bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia. Dengan menjadikan pendidikan sebagai alat perlawanan, kita tidak hanya membekali masyarakat dengan pengetahuan, tetapi membangun dunia yang lebih adil dan bebas dari penindasan. Saya Graciana Nisirikordia, sampai ketemu di channel selanjutnya. Terima kasih.